Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang Your Wish That Will Come True. Jadi ini adalah harapanmu atau doamu yang atau keinginanmu yang akan jadi kenyataan dalam waktu dekat. Ini fun reading untuk membooster energi positif. Jadi energinya bisa resona bisa tidak dan bisa vice versa ya. Nanti kalau misalnya ada aku ngomong soal zodiak bisa cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Lalu ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku langsung lihat aja ya. Ini apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, keinginanmu yang akan terwujud dalam waktu dekat ini. Ada freedom, ada kebebasan, kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan secara finansial. Jadi punya financial freedom, artinya kayak tidak cemas untuk mengeluarkan uang, tidak pusing untuk milih sesuatu yang menimbang sesuatu, pilih yang mana nih, yang lebih affordable yang mana, yang lebih murah yang mana. Kamu kalau yang aku lihat nantinya bakal ngerasain gimana kayak aku mau ini ya udah ambil gitu. Nah, ini namanya konsep financial freedom. Stillness di sini posisinya semakin baik, bisa di perusahaan, di tempat kerja, di karir, jadi posisi kamu cukup stabil. And then dari sini ada flow gitu. Yang namanya flow itu kadang dimana kamu ngikutin arusnya, ngikutin arahnya semesta ngarahin kamu kemana. Dari hasil jerih payahmu dan fokus kamu dan disiplin kamu nanti ada hasilnya. Dari energi fokus juga ini diminta untuk benar-benar kamu punya tujuan apa gitu. Walaupun kita ngikutin arahan semesta, bukan berarti kita nggak nentuin tujuannya. Kita tentuin dulu tujuannya kemana gitu. Kayak misalnya, aku mau ke sini, aku mau jadi seperti ini. Kamu seperti meminta ke semesta. Jadi sending prayer atau kamu sebarkan vibrasi apa yang kamu pengen ke semesta agar semesta bisa ngarahin gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga untuk beberapa dari kalian yang sedang mengalami fase kemandirian gitu, yang kemarin-kemarin biasa bergantung sama orang lain, sekarang ada fase kemandirian nih, istilahnya kayak anak burung sedang belajar terbang gitu. Udah diarahin nih gimana caranya, percaya diri gitu, percaya kalau kamu bisa untuk ketujuan kamu, percaya kalau kamu bisa terbang tinggi gitu. Rasa kepercayaan diri kamu itu yang akan nyelamatin dirimu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. To the spirit guide, angel power like this. Harapan dan keinginan kamu yang akan terwujud dalam waktu dekat. The spirit guide, angel power like this. Show me their hope and what they want that will be fulfilled in our time soon. Oke, di sini ada energi justice. Justice itu melambangkan sebuah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu dalam arti apa? Bisa di dalam percintaan dan di karir, bisa di dalam hubungan sama keluarga dan hubungan sama percintaan, atau bahkan hubungan pertemanan sama hubungan karir. Jadi ada sesuatu yang balance yang kemarin gak balance gitu. Dari justice sendiri ini juga keadilan ya. Kamu diberikan keadilan dari segala macam usahamu. Yang aku lihat di sini untuk yang punya permasalahan hukum gitu, jadi apapun yang berbau hukum di sini nanti kamu akan dapat keadilan. But yang namanya justice itu kita jujur ngelakuinnya gitu. Apapun yang kita lakukan dengan jujur. Kita lagi ngobrol sama seseorang, kita ngobrol dengan jujur. Jadi saat kita memberikan vibrasi kejujuran, kita mengeluarkan vibrasi tersebut, yang datang ke kita juga akan sesuatu yang baik gitu. Nah, di sini kalau dari Justice ada energi Libra. Jadi cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau ngomongin soal zodiak. And then the High Pieces di sini ngomongin soal intuisi akan semakin kuat. Dimana intuisi itu yang akan juga melindungi dan menyelamatkan kamu. Di sini kadang-kadang manusia itu suka galau gitu, menghadapi situasi nggak tahu mau apa karena pikiran dan hati tidak berjalan sejalur gitu. Nah, ini diminta untuk gunakan intuisi dari segala aspek.
Apa itu aspek apa aja? Well, semuanya dalam hidup. Dari segi kebutuhan pokok, dari segi hubungan kita sama manusia lain, dari segi gimana cara kita untuk terkoneksi sama semesta, sama yang di atas, semuanya yang dilakukan menggunakan intuisi. Nah, dari energi The High Priestess sendiri yang akan terwujud, sebenarnya ini ngomongin soal kemandirian, balik lagi ya. Kamu nggak ngerasa kesepian walaupun sedang sendiri gini. Kalau dari energi High Priestess sendiri, kepintaran kamu untuk bisa beradaptasi, kepintaran kamu untuk bisa fleksibel, itu juga akan menempatkan kamu di posisi yang sangat baik. Nah, di sini ada satu saran buat kalian, terutama yang feminin ya gitu. Ini diminta untuk ngikutin energi bulan gitu. Jadi bulan itu memberikan energi atau ada full moon, kadang-kadang ada new moon. Setiap vibrasi yang bulan berikan itu bisa membantu diri kita. Coba pelajarin lagi. So, aku bakalan lihat di sini ada the lovers. Lovers itu menunjukkan persatuan. Aku bakalan sensor sebentar. Lovers itu juga ngomongin soal percintaan. Jadi nanti kehidupan percintaannya akan lebih balance lagi, dan kamu akan dipertemukan sama sosok orang yang mampu untuk bisa bekerja sama diri kamu, bukan memberikan masalah. Jadi akan dipertemukan sama orang yang benar-benar siap gitu memiliki sebuah hubungan. Dan kalau aku lihat di sini dari energi the lovers, akan tumbuh sebuah chemistry yang luar biasa. Jadi yang namanya chemistry itu sesuatu yang tidak bisa kita bohongin ya. Ketertarikan, rasa getaran-getaran cinta gitu. Ini yang akan kamu rasakan, dan ini yang akan terwujud. Lalu di sini juga akan ada kemulusan di percintaan. Jadi ini misalnya ini adalah sesuatu yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkan itu. Karena semesta pun dan spirit guide akan mengorkestra atau bisa membuat suasana atau lingkungan yang mempersatukan dua manusia yang memang keinginannya sama, tujuannya sama gitu. Lalu di sini juga ada opsi. Kalau kamu nanya opsi apa? Pekerjaan. Bisa pekerjaan atau apapun yang berhubungan sama karir. Contoh misalnya ada pekerjaan di tempat A atau di tempat B, atau bahkan ini pilihan di percintaan. Jadi kamu diberikan opsi gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga ada energi Taurus, Aquarius, lalu ada energi Gemini. Cuman kalau secara energi kita balik lagi ya, coba cek si sifat dari zodiak yang aku sebutkan. Ini juga diminta untuk lebih banyak berkaca dan bercermin, karena kemungkinan kamu akan menarik sosok orang yang mirip banget sama diri kamu. Miripnya tuh bukan hanya mukanya mirip ya, tapi lebih seperti kayak experience, pengalaman yang dipunya gitu, pengalaman cinta yang kalian berdua punya gitu. Di situ ada kemiripan. Dan di sini the bottom of the deck ada Four of Cups. Four of Cups itu menandakan titik kejenuhan kadang-kadang karena kita ngelakuin sesuatu hal yang itu aja. Jadi energi kamu di sini ada di momen sebenarnya flat, hidupnya tuh kayak lurus-lurus aja, ada sesuatu yang flat. Cuman di sini diminta untuk tidak terlalu terfokus dan terobsesi sama apa yang diinginkan. Semakin kita terobsesi dan kita semakin hanya terpaku ke situ, kita tidak akan merasakan kita mendapatkan hal itu gitu. Jadi sesuatu yang tricky memang, sesuatu yang kayak simpelnya kayak kamu nunggu makanan datang, atau kamu nunggu di rumah, nunggu tukang sate lewat gitu. Saat kamu nunggu karena kamu pengen banget itu makan sate, tukang satenya nggak akan lewat gitu. Tapi kalau kamu nggak nunggu, tiba-tiba nanti akan lewat. Sama kayak apa yang kita inginkan dalam aspek apapun. Kalau kita terlalu terfokus dan kita terlalu menggenggam itu secara erat, itu akan sulit untuk masuk gitu, karena tidak ada ruangan untuk bisa masuk gitu kalau secara energi. So, ini juga diminta untuk melihat opportunity. Jadi misalnya ada sebuah peluang yang masuk, gercep aja ambil gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Ini your wish that will come true. Harapan kamu yang akan terwujud atau keinginan kamu yang akan terwujud dalam dekat. Ada sailing, ini ada sebuah perjalanan untuk kalian mau ngelakuin traveling atau berpergian ke sebuah tempat. Kamu akan bisa ngelakuin itu dalam waktu dekat. Kalau sailing soalnya itu menunjukkan kalau kamu melakukan sebuah pergerakan
atau melakukan perpindahan gitu. Cuman kalau aku lihat ini bukan beneran pindah ya. Ini lebih seperti ngelakuin sebuah kunjungan ke suatu tempat lah kalau yang aku lihat. Nah, di sini tinggal tanya ke diri sendiri, ini kamu butuhnya pergi kemana nih? Apakah ini sesuatu yang menggembirakan atau membuat kamu happy? Go ahead gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dari sailing ini juga keadaan dimana kamu meninggalkan keadaan kamu yang kemarin. Jadi keadaan itu apa? Bisa dalam bentuk pola pikir yang tidak sehat, lifestyle yang tidak sehat, lingkungan yang toxic gitu. Jadi mampu untuk say bye gitu. Dah, aku nggak mau di situ lagi gitu. Jadi keadaannya mampu untuk meninggalkan sesuatu yang harusnya dilepas. Di sini ada time, ada waktu, ada divine timing. Jadi untuk kalian yang menunggu kapan, ini memang harus diminta untuk sabar. Karena yang namanya divine timing itu momennya seperti gini loh. Kita tidak bisa memaksakan waktu gitu. Yang ada semakin kita fokuskan kapan, kamu tidak akan merasakan. Jadi time is a fluid things. Jadi ini disesuaikan sama energi kita. Contoh, kapan nih aku ketemu seseorang gitu. Tapi kalau kamu hanya nunggu kapannya, tidak mau berkembang, kapannya akan terus jadi kapan, gitu. Tidak akan hadir si kapannya, gitu. Makanya di sini yang namanya divine timing ini diminta untuk masalah waktu, serahkan sama yang di atas. Lalu di sini ada loneliness, dimana loneliness ini untuk kalian yang Virgo, untuk kalian yang terbiasa untuk sendiri lah, gitu. Sebenarnya positifnya adalah gini, kamu mampu untuk berdamai sama kesepian, tapi negatifnya juga kadang-kadang kita terbiasa sama kesendirian, seperti kelihatan tidak membutuhkan. Nah, kelihatan tersebut bisa dilihat sama orang lain yang potensi jadi pasangan kita, atau kitanya terlalu nyaman sama kesendirian gitu. Jadinya saat ada orang masuk, kayak mencoba untuk menutup itu gitu. Nah, di sini diminta kamu harus tentuin dulu kamu butuhnya apa, maunya apa gitu. If you want to have a relationship, kayak kamu mempunyai relationship atau kamu mempunyai hubungan, belajar untuk bisa membuat ruangan untuk orang lain di dalam hidup kamu. Nah, dari loneliness sendiri, kalau yang aku lihat di sini dari kesendirian kita, atau kamu di fase sepi lah, di fase sendiri, ini diminta juga untuk meditasi. Saat meditasi atau berkontemplasi, kamu akan tahu kamu tujuannya kemana, arahnya mau apa gitu. Lalu di sini ada fighting. Ini kamu bakalan bisa survive dan bertahan dan bisa merasakan apa itu kemenangan di battle kamu sendiri. Pertama bisa battle dalam diri sendiri, tapi kalau ini lebih seperti sesuatu hal yang berhubungan sama karir gitu. Jadi ada bertahan atau ada kemenangan di karir. So, aku bakalan lihat lagi ya. Ini adalah pesan untuk dirimu kita sebelum ke Lenormand. Ada balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Jadi belajar untuk bisa membangun kedamaian tanpa menghakimi apa yang kita lakukan. Jadi istilahnya jangan terlalu keras sama diri sendiri dan jangan terlalu keras sama orang-orang sekitar. Di sini ada failure. I understand that a mistake is only opportunity to learn. Jadi belajar juga untuk memahami kalau sebenarnya kesalahan itu bukan kesalahan. Jadi setiap kesalahan yang kita buat itu adalah sebuah momen dimana kita bisa belajar di situ. Jadi bahan belajar, atau kesalahan yang dibuat sama orang lain atau kesalahan yang ada lah gitu. Itu adalah kesempatan kamu untuk belajar di situ. Jadi mulai untuk memahami dan memaknai alasan kenapa ada hal-hal tersebut hadir dalam hidup. So, aku bakalan lihat dari Lenormand-nya. Keinginanmu yang akan terwujud. Ada house di sini. Ini ngomongin soal kesuksesan yang bentuknya secara materi kalau aku lihat. Karena sesuatu yang bisa dilihat, dipegang.
Ini juga bentuk diri kamu merasakan sebuah kondisi kedamaian, ketenangan, dan tidak kekurangan gitu. Dari haus sendiri juga menunjukkan kalau kesuksesan yang kamu punya pun bukan cuma bisa dirasakan, tapi juga bisa dilihat. Lalu di sini untuk kalian yang feminin, kalian akan bertemu sama sosok orang yang bisa memahami diri kamu dan menghargai sekali gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini yang tadi aku bilang, pertemuan dengan seseorang yang bentuknya bukan cuma kayak pacaran, cinta-cintaan, lalala, hahihi, tapi ini lebih seperti kayak partnership gitu, bekerja sama untuk hubungan yang lebih indah lagi, lebih baik lagi. Jadi ini kayak hubungan yang dewasa kalau aku lihat. Dan untuk kalian yang maskulin, ini ada keberuntungan kalau aku lihat sih, keberuntungan. Ini ada kartu pasangan di sini. Jadi pertama, untuk kalian yang maskulin, kalian akan beruntungnya ada ketemu sama sosok orang yang tidak banyak demanding ya, tidak banyak meminta kamu harus ini harus itu, karena dia bisa sendiri gitu, punya kemandirian. Jadi, tapi saran aku gini, tempatkan diri kamu sebagai sosok orang yang memang energinya maskulin gitu, melindungi, mengayomi, memberi gitu, karena di situ akan lebih banyak rezeki yang datang. Nah, untuk kalian yang feminine di sini, kamu akan merasakan kalau kamu bertemu atau bisa mempunyai seseorang yang bisa diandalkan lah gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini ada affection, ada ketertarikan satu sama lain, dan iya, saat kalian berdua bertemu atau bersatu, ini banyak keberuntungan, dan keberuntungan yang dirasakan dari hal-hal lain loh. Jadi bukan hanya di percintaan, bisa di pekerjaan, pertemanan gitu, atau keuangan. Nah, yang aku lihat di sini validasi ya, ini lebih kayak keberuntungan atau kekayaan yang dirasakan. Jadi tadi rezeki atau misalnya keberhasilan yang bisa dirasakan dan dilihat gitu. Jadi kamu mempunyai sesuatu nih, contoh kayak penghasilan, dari penghasilan itu kamu bisa kembangkan lagi, bisa jadi aset gitu. Jadi ini keberuntungan di situ. Dan setelah kayak 1 bulan atau 2 bulan ke depan, ini keberuntungannya terus datang, terus. Karena di sini yang tadi aku bilang, saat kamu udah nentuin, nih aku maunya ini nih gitu, semesta akan selalu ngebantu gitu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Eight of Pentacle. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan menjadi sempurna. Istilahnya kayak kamu suka mahat nih gitu, kamu pemahat patung yang tadinya belajar pahatannya juga masih kasar, nanti semakin kamu terbiasa untuk mahat, pahatannya semakin halus gitu, jadi semakin sempurna. Itu bisa dari pekerjaan. Jadi yang tadinya pekerjaannya kita kayak pemula nih gitu, lama-lama kan jadi jadi profesional gitu. Nah, ini dari segi pekerjaan dan karir, kamu pun akhirnya diakui sebagai profesional. Nah, di sini ini juga dalam bentuk penghasilan. Yang tadi aku bilang, ini penghasilannya banyak loh, cuman diminta untuk coba dengerin kata hati mau kemana atau liburan. Jadi di sini diminta untuk benar-benar memuaskan diri kamu dulu gitu. And then Ace of Pentacle, growth. Ini tadi yang aku bilang, yang akan terwujud keinginannya adalah bentuknya kayak materi gitu. Jadi ini keberhasilan secara materi atau rezeki yang memang bisa dilihat, dirasakan, dan bisa memanjakan diri kamu juga dan bisa membaginya gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa buku personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!